Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, saudara-saudaraku semuanya, jumpa lagi dengan Alpha Tony Fishing and Hunting, teman-teman. Apa kabar kalian? Mudah-mudahan selalu sehat ya, teman-teman. Kali ini nggak mancing ya, teman-teman. Ini di sela-sela kerjaan coba saya menjelaskan sesuatu yang jadi pertanyaan banyak orang gitu kan, yang jadi pertanyaan anak-anak. Nah, ini sudah saya rangkum beberapa, nanti coba saya jelaskan gitu. Oke, langsung tanpa berlama-lama. Jadi tentang ini, teman-teman ya, tentang Google AdSense gitu ya. Jadi setelah monetisasi, jadi kalau kalian sudah dapat 1000 subscribe dan 4000 jam tayang, itu sebetulnya apa saja yang harus kita lakukan kan gitu. Jadi ada beberapa tahapan ya, teman-teman. Jadi kalau misalkan kalian sudah dapat 1000 subscribe dan 4000 jam tayang, itu enggak serta-merta langsung kalian dapat gaji dari YouTube. Itu tidak semudah itu gitu ya, teman-teman ya. Tidak segampang itu. Jadi masih panjang ceritanya gitu. Yang pertama gitu kan. Jadi singkatnya begini. Kalau kalian sudah dapat 1000 jam tayang, kemudian 1000 subscribe dan 4000 jam tayang, itu biasanya gitu kan, menurut pengalaman saya itu nanti kalian dikirimin email gitu, bahwasanya kalian sudah memenuhi syarat untuk monetisasi. Nah, tinggal kalian mau dimonet atau tidak kan gitu. Memang ada bang yang enggak dimonet, ya ada, beberapa itu ada, kayak Soleh Solihun gitu kan, artis besar itu kan enggak dimonet ya, teman-teman, untuk hobi dia saja. Nah, balik lagi ke Google AdSense tadi ya. Nah, setelah dikirimin email itu apa yang harus dilakukan? Yang pertama, kalian konfirmasi bahwasanya ya gitu, kalian mau dimonet. Nah, setelah dimonet, nanti kalian lihat di YouTube lain saja ya, teman-teman ya, karena saking banyaknya saya nggak mau sama dengan yang lain. Istilahnya saya jelaskan tahapan-tahapannya saja. Setelah dimonet, kira-kira ada 3 tahap itu ya, yang di dashboard YouTube itu. Setelah selesai, maka kalian harus menautkan Google AdSense yang kalian buat, itu akun Google AdSense yang kalian buat, supaya video kalian itu iklannya itu ada duitnya gitulah kira-kira ya, yang ditandai dengan logo dolar warna hijau itu kan. Setelah itu belum selesai itu, teman-teman. Nanti indikasinya kalian dikirim email bahwasanya tahapan yang monetisasi itu selesai gitu. Setelah selesai itu apa yang harus dilakukan? Yang kedua yaitu kalian harus mencapai $10. Jadi video kalian ditonton dengan iklan yang sudah termonet itu, nanti dapat $10 baru kalian dapat email lagi gitu. Nah, lihatnya dari mana, teman-teman? Nggak usah lihat dari mana-mana, kalian lihat di email kalian saja. Jadi nanti tim YouTube pasti mengirim gitu kan, bahwasanya kalian sudah sampai di $10. Nah, tujuannya email YouTube itu apa? Email AdSense itu tadi untuk apa gitu kan? Untuk konfirmasi alamat yang sudah kita tuliskan pada waktu kita proses monetisasi yang pertama itu kan ya, yang di 3 tombol pertama itu. Nah, kemudian apa yang dilakukan? Yang perlu dilakukan adalah mengupload identitas kita. Yang biasa kita pakai itu KTP ya, teman-teman. Kalau orang kampung KTP lah, atau SIM ya. Ya ada sih sebenarnya paspor gitu kan. Tapi kan nggak mungkin. Kita kan di dalam negeri, ngapain pakai paspor kan? Yang jelas-jelas aja lah ya, pakai KTP. Nah, itu syaratnya harus jelas kan gitu. KTP-nya, cara motonya itu harus jelas intinya gitu. Jangan sampai, kan biasanya kita pakai flash atau apa kan gitu kan, jadi silau mantul itu kan, itu nggak boleh, itu biasanya ditolak gitu. Jadi harus benar-benar jelas KTP-nya itu, sudut-sudutnya itu terlihat gitu. Nah, itu di penjelasan senior-senior kita itu yang sudah berhasil itu banyak gitu. Kalian lihat saja itu kan. Nah, apakah setelah itu selesai, Bang? Tidak, masih ada konfirmasi lagi nanti. Kita harus sampai ke $100 gitu kan.
Nah, setelah kita upload KTP atau identitas kita bahwa itu sudah sesuai, nanti kita nunggu email lagi dari Google AdSense. Email apa itu? Kalau kita sudah sampai $100 atau kalau dirupiahkan itu sekitar 1.300.000 gitu kan. Apakah itu bisa kita ambil? Poro-poro diambilkan gitu, itu nunggunya lama teman-teman ya. Ada 1 bulanan lagi. Nah, nanti ada konfirmasi dari Google AdSense melalui email. Apa itu isinya? Isinya adalah untuk verifikasi PIN. Jadi setelah tadi kita KTP itu nanti kita dikirimi PIN oleh pihak YouTube gitu kan, melalui kantor pos gitu kan ya. Kalau kalian bertanya berapa lama itu Bang? Ya paling cepat itu 1 bulan. Paling cepat 1 bulan kalau pengalaman saya seperti itu ya. Lihat dari senior-senior kita gitu ya informasinya ya. Ada yang sampai 3 bulan ada itu. Tapi jarang sekali ya. Biasanya 1 bulan itu sudah sampai. Nah, kita ngambil atau diantar, biasanya ngambil teman-teman, kebanyakan itu ngambil. Jadi kalau kalian misalkan di tempat saya ya Metro Kibang Lampung Timur, nah kantor posnya yang terdekat yang mana gitu kan, sesuai dengan kode pos yang kita buat di alamat itu. Nah, kita coba cek di sana, biasanya sudah ada ruang sendiri khusus ini Google AdSense ini gitu. Nah, saking banyaknya ya mungkin ya teman-teman ya. Nah, terus kemudian apa yang harus dilakukan? Jadi nanti setelah dapat ini ya, dapat Google AdSense PIN ini ya, ini abal-abal nih teman-teman, saya print sendiri nih supaya kalian bersemangat untuk lihatnya gitu. Nah, sebetulnya saya juga belum dapat itu PIN-nya itu, masih nunggu juga. Nah, PIN itu ada 6 digit, nanti kita konfirmasikan. Setelah kita konfirmasikan baru nanti dikirim email lagi untuk menautkan nomor rekening. Nah, setelah itu baru bisa dicairkan gitu kan. Nah, ambang batasnya itu $100 atau 1.300.000 gitu ya teman-teman. Jadi prosesnya lama. Kalau lamanya itu kisaran berapa ya, relatif. Relatif itu artinya nggak tentu ya, nggak tentu, tapi paling lama kemungkinan itu 3 bulan. Rata-rata 2-3 bulan lah teman-teman, baru bisa mencairkan itu. Terkecuali channel-channel besar ya teman-teman. Kita nggak usah menghayal lah, Bang itu ada itu teman saya 1 bulan saya udah cair itu. Nah, itu pasti ada faktor X-nya gitu kan ya. Orangnya terkenal atau memang kontennya benar-benar bagus kan gitu. Nah, konten kampung kayak kita ini ya nggak usah lah menghayal terlalu tinggi ya teman-teman. Makanya di awal dulu di video saya itu kalau buat konten itu yang kita berkelanjutan dulu. Jadi jangan sampai yang bagus ternyata ekspektasi kita itu terlalu besar, kemudian yang nonton malah nggak ada. Nah, itu nanti kita sendiri yang down kan gitu. Jadi begitu ya teman-teman. Terus ada yang bertanya juga, itu anak-anak saya tuh, Pak sebetulnya gaji YouTube itu berapa Pak gitu kan? Ya relatif juga. Nah, kita nggak usah ngomongin yang besar-besar ya, yang miliaran, yang puluhan juta atau ratusan juta, nggak usah lah. Yang YouTube kampung kayak kita ini kan gitu. Jadi kisarannya, ini saya dapat informasi juga dari teman-teman senior ya teman-teman. Jadi saya sendiri belum, ya sudah termonetisasi. Alhamdulillah Al-Fatoni Fishing and Hunting sudah termonetisasi, cuman belum verifikasi PIN gitu kan. Kita sambil nunggu ini. Nah, berapa sebetulnya kan gitu? Itu begini nih. Ini ya dibilang memalukan ya teman-teman. Makanya di awal itu saya bilang YouTube itu jangan jadikan untuk kerjaan, tapi jadikan sebagai sampingan gitu. Kalau sampingan itu kan nggak terlalu kecewa kan gitu. Kalau kalian terlalu nguber-nguber ini kemudian tahu hasilnya seperti ini, nanti kalian kecewa. Nah, maksudnya apa? Maksudnya kalau kalian itu dapat, alhamdulillah, enggak juga kan untuk hiburan kita. Kalau mancing ya mancing lah untuk hiburan kita. Balik lagi ke tadi ya teman-teman ya. Berapa sebetulnya gaji YouTube itu? Dimulai dari 100 viewers. 100 viewers itu sekitar 1.000 gitu aja teman-teman ya. 1.000 rupiah. Nih yang YouTube-nya ditonton orang nggak sampai 100 itu nangis lah kamu gitu. Makanya jangan terlalu besar ekspektasinya. 200 viewers berapa itu? Ya sekitar 2.000 atau 1.500 rupiah teman-teman. Dapat permen aja enggak itu? Dapat lah ya 3. Alhamdulillah.
Nah, kemudian 300 sampai 500 itu sekitar Rp3.000. Kemudian 10.000 itu rata-rata ya 50.000 sampai 60.000 rupiah. Itu ya. Mudah-mudahan kalian dengerin ini dengan seksama. Jadi seperti itu. Jadi jangan terlalu tinggi ekspektasinya sehingga kita menggebu-gebu ternyata hasilnya nggak sesuai, nanti kita dropnya itu terlalu. Prinsipnya kayak lempar bola itu loh teman-teman. Maksudnya gimana? Kalau kita ngelemparnya terlalu keras ke tembok, jadi mentalnya terlalu jauh gitu kan. Tapi kalau kita kalem, pelan-pelan nanti ya nggak terlalu kecewa. Nah gitu. Jadi seperti itu. Kayak contohnya teman saya sendirilah. Maaf ini saya sebutkan ya sekaligus untuk minta tolong teman-teman dibantu subscribe sama view-nya ya untuk channelnya Bang Arif Embel ya, yang kontennya itu burung perkutut itu teman-teman. Dulu menggebu-gebu, nah ini tak lihat maaf ya Pak Arif ya, tak lihat ini udah 2 bulan nggak upload, ini jangan-jangan putus asa itu kan. Padahal saya berekspektasi bahwa beliau nanti jadi tandem saya untuk buat konten itu seterusnya. Itu seperti itu ya. Itu yang kedua tadi. Kemudian yang ketiga. Jadi begini teman-teman. Supaya cepat dapat monetisasi itu dari pengalaman Alpha Tony Fishing and Hunting itu gimana kan gitu. Nah, sebetulnya begini. Kalau kita itu, ini YouTuber pemula pasti tahu ya. Kalau kita itu terlalu menggebu-gebu biasanya itu masuk ke komunitas, kemudian main sub for sub, kemudian yang 3 menit view itu jangan sampai pakai itu ya teman-teman ya. Mending alami saja. Kenapa? Percuma kalian monetisasi itu kalau modelnya seperti itu. Kenapa? Karena setelah monetisasi nanti video kalian saya jamin sepi. Ya itu tadi, kalau misalkan dilihat dari view saja ya teman-teman ya, 10.000 view saja itu dapatnya 50.000 sampai 60.000-an itu paling besar itu teman-teman, beneran itu. Jadi saya konfirmasi betulan. Jadi jangan terlalu ngejar monetisasi, kalian lupa bahwa kalian itu harusnya itu buat konten yang memang benar-benar berkualitas gitu. Jadi seperti itu. Jadi kesimpulannya begini, memang harus cerdas betul melihat situasi kondisi. Ini salah satunya ya, saya coba ini sebagai observasi. Yang paling viral atau yang paling dicari saat ini di YouTube itu kan algoritmanya gitu. Kalau kita lihat itu kan tahapan monetisasi yang lagi dicari ini kan. Karena di bulan-bulan Desember itu biasanya orang ngejar itu kan gitu. Nah ini kita coba pakai itu kan gitu. Bagaimana nanti kalau kita nge-up, berarti itu menolong video kita nanti yang lain untuk up gitu. Jangan mengharap pertolongan atau subscribe dari teman-teman kita. Perlu kalian tahu ini nih. Ini sebetulnya nggak etis diomongin, tapi saya omongin saja supaya kalian itu tahu gitu kan. Sebetulnya kawan-kawan kita yang deket itu, ini youtuber ini, kebanyakan itu justru nggak suka kalau kita itu berhasil nih. Ini tolong dicatat nih, catat betul itu. Kok bisa seperti itu bang? Saya observasi itu ya, kawan-kawan kita itu yang paling deket itu siapa gitu. Saya coba lihat video kita kan gitu. Ternyata yang deket-deket itu malah nggak subscribe sama sekali teman-teman. Yang subscribe itu malah orang-orang jauh yang nggak kenal kita. Yang deket-deket itu malah nggak peduli sama sekali. Nah, terus kemudian buat konten itu yang selain tadi yang viral atau yang dicari, cari yang memang benar-benar ada manfaat gitu. Terkecuali hiburan ya, tutorial segala macam itu, wah itu yang jos teman-teman. Karena kalaupun hari ini nggak nge-up, nggak banyak yang nonton, mungkin di kemudian hari itu bakalan rame gitu teman-teman. Nah mungkin itu ya teman-teman ya, saya nggak bisa menjelaskan terlalu panjang kan gitu kan, karena bukan basic saya. Kebetulan kita ini sama-sama observasi gitu, sama-sama nyari informasi. Terlebih lagi
ya saling tolong menolong lah. Terutama YouTuber senior itu terima kasih betul ya, sudah membantu kita, sudah memberikan tutorial kan gitu, yang manfaatnya luar biasa kan. Itu banyak ilmu ya, kalau di YouTube itu luar biasa ilmunya teman-teman. Banyak sekali ilmu yang dapat kita ambil gitu kan. Pengalaman teman-teman, komunitas kan gitu. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan teman-teman, mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan. Jangan lupa sholat 5 waktu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kalian semuanya dapat monetisasi, semuanya sukses. Amin.